Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Kemudian siapa lagi? Ada nggak? Udah ya, berarti cuma dua ya, Satria sama Kansa. Kalau Satria kan kemarin habis kecelakaan ya, jadi masih belum bisa ke sekolah, belum sembuh total. Ya kita doakan saja yang kena musibah, kemudian yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, memberikan kesembuhan yang terbaik. Oke, baik anak-anak. Insya Allah kita nanti akan belajar materi bahasa Indonesia, terutama materi tentang hidup pokok ya. Tapi sebelumnya biar kita bisa lebih bersemangat untuk belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Berangkat dari rumah ke sekolah senang atau lesu? Senang. Ada yang senang. Ada yang lesu? Siapa yang lesu? Keren. Berapa lesu? Oke, ya udah. Kalau lesu kita coba buat semangat saja ya hari ini. Kita coba tularkan semangat dari teman-teman yang semangat di rumah, yang hatinya merasa senang, supaya yang merasa lesu tersemangati ya. Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati yang memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, gimana? Baik. Semangat ya, siap semangat belajar. Nah, seperti biasa ya, di hari ini Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi tentang menemukan atau mencari ide pokok, ya, diharapkan nanti kalian bisa atau kalian mampu mengenali, kemudian sekaligus menentukan ya, mana yang menjadi ide pokok dari sebuah paragraf ya, gitu ya. Dan ingat bahwa ini adalah bagian dari menuntut ilmu. Dan bahwa menuntut ilmu itu apa? Hukumnya? Sirat? Kok malu-malu? Wajib ya? Wajib. Nah maka tidak boleh tadi ria, tidak boleh lesu dalam menuntut ilmu. Justru harus semangat dalam menuntut ilmu. Oke deh? Siap ya? Oke. Nah, baik anak-anak, nanti dalam pembelajaran itu kalian akan dibagi menjadi
5 kelompok ya, tapi itu nanti ya dalam proses pembelajaran kita akan bagi kelompok. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum kita mulai bagi kelompok dan belajar, masih ingatkah apa materi pembelajaran sebelumnya sebelum itu kelompok? Kita apa? Mencari apa? Ada yang masih ingat? Mencari kalimat utama. Betul, kalimat utama ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah bacaan atau sebuah paragraf ya. Nah, oh iya, kalimat utama itu ada di beberapa tempat ya. Ada yang masih ingat? Ada di awal, ada di akhir ya. Kalau di awal disebutnya kalimat apa ya? Deduktif atau induktif? Kalau di akhir? Ya, masih ingat ya. Nah, nyambung ya. Nah, pembelajaran berikutnya hari ini kita akan mulai nyambung ya, mengembangkan apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya tentang kalimat utama menuju pembelajaran tentang menemukan ide pokok ya. Oke. Nah, baik, kita lihat ada Bapak akan menayangkan video pembelajaran nanti gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ya kita akan orang Indonesia. Ada di mana? Di Indonesia. Nah, sebagai bentuk cinta terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, Garuda Pancasila masih hafal ya, bukan masih lupa kan? Baik, kita nyanyikan bersama-sama dan semuanya silakan berdiri dulu. Ya, kita nyanyikan dalam keadaan berdiri, semangat. Ya, silakan berdiri. Siapnya nanti senang teksnya ya. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran ya. Jadi ada video pembelajaran. Silakan kalian nanti bisa simak, pelajari ya, pahami. Nah, nanti kalau ada yang tidak paham setelah video pembelajaran selesai boleh bertanya ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 1 untuk mengenal bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari
dasar. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, dulu di sini ada penjelasan bahwa setiap satu paragraf itu tersusun atas berapa ide pokok? Hanya satu ya. Jadi kalau kita menemukan dua, berarti salah satunya ada yang tidak tepat. Ya, Pak, aku menemukan ide pokoknya ada 5. Dalam satu paragraf berarti itu tidak tepat. Karena dalam satu paragraf hanya terdiri satu ide pokok. Ya. Dan ada beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya, itu poin 1 ya. Dipahami. Tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penghubung atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat penghubung atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki 2 kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan satu kalimat pengembangan yang jelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, atau berupa kalimat yang lebih sederhana namun memiliki arti yang sama. Misalnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Nah, setelah kita mengetahui letak ide pokoknya, kita juga dapat menentukan jenis paragrafnya. Pada paragraf
dulu. Ini kan ada sebuah paragraf ya sebagai contoh. Di sini memang sederhana paragrafnya, hanya tersusun dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama yang di garis ungu ya, ini adalah kalimat utama. Sedangkan yang berikutnya dari organ gerak sampai dan sebagainya ini merupakan kalimat penjelas. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya tentang kalimat penjelas. Ini kalimat utamanya sudah ada ya. Dan ide pokoknya itu ditentukan. Dari mana cara menentukan ide pokok? Diambil dari kalimat utama. Ya, sekali lagi untuk menentukan ide pokok diambil dari kalimat utama, kemudian kalimat utama itu dibahasakan dengan bahasa sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya lihat di sini. Ide pokoknya bisa berupa, ini ada 2 pilihan kalau di sini. Bisa berupa gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Berarti ini mengambil utuh dari kalimat utama. Tapi yang kedua ini menggunakan bahasa sendiri, di mana gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Pokoknya kuncinya adalah ide pokok itu ditentukan dari kalimat utama. Nah, makanya nyambung ya dengan pelajaran sebelumnya tentang kalimat utama. Jadi kalau kita masih bingung menentukan kalimat utama, maka kita akan juga kesulitan menentukan ide pokok. Paham ya? Baik, kita lanjutkan videonya. Tersebut, ide pokok terletak pada awal paragraf, sehingga paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, maka kalimat pengembangnya adalah kalimat yang kedua, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Contoh paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini memiliki 4 kalimat. Artinya, paragraf tersebut. Baik, contoh di sini lebih apa ya? Lebih banyak kalimat pengembangnya. Kalau tadi kan contoh pertama hanya 1 kalimat pengembang. Di sini lebih dari 1 kalimat pengembang. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan ide pokok tersusun paragraf seperti ini. 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu organ gerak pada utamanya manusia ini dari awal, kesamaan. berarti Setelah yang berikutnya mengetahui adalah kalimat kalimat utamanya, pengembang. kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu kesamaan organ gerak pada manusia dan hewan. Setelah mengetahui kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya. Kalimat pengembang atau penjelasnya adalah kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat yang keempat. keempat. Paragraf tersebut memiliki ide pokok yang letaknya di awal paragraf, sehingga Berarti disebutnya ini paragraf apa? Induktif atau deduktif? Ketika kalimat utamanya di awal, deduktif. Oke, berarti masih ingat ya, mudah-mudahan terus ingat. Cukup untuk materinya sampai di sini. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Yang ini sudah paham? Oke, kalau gitu Bapak nanya ke Ainan ya. Ainan, tadi kalau sebuah paragraf kalimat utamanya ada di akhir disebut paragraf apa Ainan? Apa? Induktif, betul? Ada yang mau menyanggah atau beda jawaban? Sama? Oke, sama. Walaupun tadi di materi itu dijatuh lebih banyak ya. Ada 3 tempat, di awal, di tengah, dan
di akhir ya. Baik. Kalau memang sudah paham dan tidak ada yang akan ditanyakan terkait materi ini, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu, ya. Nanti cara mengerjakannya itu berkelompok, ya. Nah, kita akan menggunakan model MIPO. Tahu MIPO? Apa MIPO? Mencari ide pokok. Jadi nanti tugas kalian berkelompok adalah tugasnya mencari ide pokok ya, dari paragraf yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti kalian analisis, kalian cermati, kalian tentukan mana kira-kira ide pokoknya. Ya, masuk ke dalam paragraf deduktif atau induktif, gitu ya. Supaya mudah membagi kelompoknya, karena di sini sudah ada 5 baris yang duduk. Oke, berarti yang jajaran sila ini kelompok 1. Ain Hansa kelompok 2 ya. Yang jajarannya Billy kelompok 3, Tio kelompok 4 dan jajarannya Nova kelompok 5. Kita tentukan ya tempatnya. Untuk kelompok 1 silakan bisa bawa kursi ke pojok, melihat di sana di pojok. Silakan biar lebih leluasa tempatnya. Satu-satu ya, biar silakan. Agak turun lagi sedikit. Silakan. Nah, boleh dirapatkan saja kursinya. Nah, ya. Untuk kelompok 2 silakan sebelah sini. Boleh. Jadi ada jarak ya. Untuk kelompok 3 boleh di tengah-tengah silakan. Sudah buat di sana. Kelompok 4 boleh di sana, silakan bawa meja ya di sini. Dan kelompok 4 silakan. Nah, kelompok 5 di sini ya, silakan. Sini aja kelompok 5. Nah, siap. Biasanya ke sebelah sini biar lebih leluasa. Oke. Ya. Sudah? Silakan lipat beberapa dulu ya. Sudah? Ini agak mundur aja ke belakang biar nggak terlalu menjebak di sini. Agak mundur. Nah, itu biar lebih leluasa. Oke. Silakan pilih maju ke sebelah sini. Oke. Nah, lihat. Baik, sudah ya. Baik, kalau sudah, hai. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nanti aturan pengerjaannya akan dijelaskan ya. Oke. Jadi Bapak akan membagikan LKPD dan kartu MIPO-nya ya, yang sudah berisi 5 paragraf ya. Baik, Bapak bagikan ke kelompok 5 dulu. Ini silakan dipegang. Dan ini paragrafnya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini pegang. Dan juga LKPD-nya. Kelompok 1 ini teksnya yang nanti kalian telah. Ini LKPD-nya yang berdiri. Kelompok 2 juga sama. Ini teksnya. Boleh. Bebas mau nggak? Teksnya. Ini LKPD-nya. Oke. Ya. Baik. Hai. Hai. Bagaimana sih cara mengajar
perhatikan dulu di LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini sudah ada 5 soal sebagai bahan kalian untuk bereksplorasi mencari ide pokok ya. Dari mana sih? Nah, diambil dari teks paragraf di kartu info ini ya. Diambil. Jadi misalnya begini. Paragraf pertama, perhatikan di sini ya. Paragraf pertama itu silakan tentukan mana ide pokoknya, masukkan ke mana? Ke yang nomor 1 ini, di LKPD ya. Paragraf kedua juga sama begitu dan seterusnya sampai paragraf kelima. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Silakan bekerja kelompok, saling berdiskusi ya untuk menemukan ide pokoknya. Silakan dimulai. Silakan dimulai ya untuk mengisi ya. Tadi kan dari penjelasan materi, tentukan dulu mana kalimat pertamanya. Dari kalimat pertama itu baru tadi dia. Ya, jadi caranya tentukan dulu ide kalimat utamanya ya, yang mana. Kalau sudah ketemu kalimat utama, nah baru tentukan ide pokoknya dari kalimat utama. Ya, oke. Silakan. Ya. Yang penting
ada kesulitan? Ya, kenapa? Kenapa? Boleh. Mana? Nggak ada kendala kan? Ya, oke. Mantap. Ada kendala ya? Gampang ya? Kendala ya. Ada kendala nggak? Nggak ada, oke. Sini ada kendala nggak kelompok 4 ya? Oke, silakan berdiskusi ya. Aktif itu jadi penilaian juga ya, aktif diskusinya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan teruskan ya.
Jalannya aja. Oke, silakan. Ya, ya, apa?
Istiqdadan. Hai. Hai, hai. Sudah selesai semua ya? Belum. Oke, 5 menit lagi dikasih waktunya. Silakan selesaikan dulu. Gimana ini? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 dikit lagi. Kelompok 3 kelompok 4 dikit lagi. Sudah. Kelompok 5 berarti 3. Kelompok berapa tadi dulu? 2 ya. Sudah selesai kan? Nah, sambil menunggu kelompok 2 selesai, silakan tentukan siapa nanti yang mau ke depan untuk presentasi. Oke. Hai. Hai, hai. Nah, setelah presentasi nanti boleh teman-temannya mengomentari. Kalau memang beda jawaban, silakan sampaikan jawabannya yang berbeda, nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan coba simpulkan bersama-sama. Nomor 2, beres? Nah, saatnya sekarang kalian menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Perwakilan saja, tidak usah satu kelompok semuanya ke depan. Boleh diwakili 2 orang misalnya ke depan, ya. Siap ya? Nanti mohon suaranya yang lantang biar kelihatan semangatnya, ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, oke? Nah ini Bapak akan minta, ini kan ada 5 kelompok. Nanti Bapak akan minta misalnya kelompok 1 tolong bacakan yang poin ada Bapak, ada semuanya ya. Baik, semuanya siap menyimak ya. Gabung fokus. Mata melihat. Telinga mendengar. Oke, silakan kelompok 1 siapa yang mau ke depan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Yang lain simak baik-baik. Kalau ada beda jawaban boleh menyanggah kemudian menanggapinya ya. Silakan. Boleh tampil di mana ya? Di sini aja deh, silakan. Oh, di sini. Suaranya yang lantang ya.
Itu yang teks berapa? Teks 2. Apa ide pokoknya? Menanam padi. Menanam padi. Ada yang beda jawaban atau mau menyanggah? Silakan kelompok lain. Kalau ada silakan, boleh. Jadi jawaban dari kelompok 1 untuk teks yang kedua, ide pokoknya adalah menanam padi. Ada yang mau menyanggah? Atau beda pendapat? Silakan, boleh. Kelompok 2 sepakat? Sepakat. Kelompok 3? Enggak beda. Kelompok 4? Kelompok 5? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Silakan boleh ke kelompok 1 kembali. Berikutnya acak ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 ke depan. Ya, silakan. Yang ya paragraf 1 aja ya. Paragraf 1 ya, silakan disampaikan. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi ide pokoknya apa? Pramuka. Pramuka merupakan kegiatan yang dapat membentuk jiwa kepemimpinan. Itu jawaban kelompok 4. Ada yang beda nggak? Boleh, nggak apa-apa. Disampaikan saja, silakan. Kelompok 1, ada yang beda jawaban? Nggak apa-apa, silakan disampaikan saja. Iya. Ayo, apa? Bedanya apa? Oh, jadi apa itu pokoknya? Kegiatan pramuka. Oke. Kalau alasannya kenapa kegiatan pramuka? Oke, kenapa? Beda-beda tipis ya jawaban kelompok 4 dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 jawabannya hanya kegiatan pramuka. Kalau kelompok 4 kegiatan pramuka dapat membentuk jiwa kepemimpinan gitu. Ya. Baik. Itu ya, nggak apa-apa beda jawaban. Nanti kita coba simpulkan. Baik ya, untuk kelompok 4 terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Mana tepuk tangannya? Ayo. Sudah kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, yang lantang ya suaranya ya. Yang lain mohon simak. Hai. Halo. Hai. Ya, silakan yang lain simak. Poin ketiga deh. Ya. Paragraf ketiga. Baik, jadi itu pokoknya apa kira-kira? Daur ulang. Daur ulang apa? Daur ulang sampah. Baik, kelompok 3 ini menyampaikan ide pokok untuk paragraf ketiga. Menurut kelompok 3, ide pokoknya adalah mendaur ulang sampah. Ada yang berbeda pendapat, berbeda jawaban, boleh berbeda. Sama. Oke, ini kelompok 3. Masa ngacung lagi mau menyanggah. Kelompok 5 ada. Oh iya satu kelompok masa beda. Kelompok 5 sama nggak? Setuju nggak?
kelompok 1 setuju nggak? Oke, baik kalau setuju. Terima kasih kelompok 3, silakan boleh duduk, tepuk tangan yang meriah. Oke, berikutnya kelompok 2 silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Iya, silakan. Silakan ya, bacakan dengan suara lantang. Yang lain mohon simak lagi. Oke. Silakan. Yang keempat ya, poin keempat. Banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas, salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Oke, jadi ide pokoknya daur ulang dapat meningkatkan pendapatan. Menurut kelompok 2 untuk paragraf keempat adalah daur ulang dapat meningkatkan pendapatan. Ada yang mau menyanggah atau beda pendapat, beda jawaban, ada tidak? Gimana? Sepakat? Oke, alhamdulillah. Sepakat ternyata. Berarti sama ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan mana dong yang lain tepuk tangannya? Oke. Terakhir, kelompok 5 silakan ke depan. Iya. Silakan kelompok 5. Paragraf 5 ya. Silakan. Yang lain simak lagi. Silakan. Teman-teman kami dari kelompok 5. Oke. Fokus terakhir dalam penanganan yang sedang menjaga melihat ke depan melalui kaca depan bukan pada kaca spion. Tuh. Jadi apa paragraf ide pokoknya? Apa? Ya? Oh, tugas sopir dalam berkendara melihat kaca spion. Itu jawaban untuk kelompok 5 pada paragraf 5. Adakah yang berbeda jawaban? Apa? Kelompok 3 silakan jawabannya. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, katanya udah diisi. Apa? Beda ya? Nggak apa-apa. Yakin? Oke. Ya sudah. Terima kasih kelompok 5 boleh duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, baik ya. Mempelajari sudah, berdiskusi sudah, presentasi pun sudah untuk mencari di pokok ini. Ya. Jadi kita coba tarik kesimpulan ya bahwa ide pokok itu bisa diperoleh ketika kita sudah tahu apa kalimat utamanya ya. Nah, dari kalimat utama itulah baru kita bisa menentukan apa ide pokok sebuah paragraf. Bisa dipahami ya? Kalian mau terus berlatih untuk mencari menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf atau teks ya. Baik, dong. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Baik. Nah, bagaimana pelajaran hari ini kira-kira? Menyenangkan kan? Ya, karena kita sudah bisa bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang sebelumnya memang kita bingung ya. Bingung apa sih ide pokok itu? Bagaimana menentukannya? Ya. Kalimat utama aja bingung, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai berproses, sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Oke, baik. Nah, terakhir
kita akan mencoba mengevaluasi. Bapak akan berikan tentang evaluasi. Tapi ini masing-masing kerjakan, ya. Soal evaluasi ini nanti langsung dikumpulkan, ya. Di sini ada evaluasi masing-masing kerjakan, ya. Oke. Kerjakan di sini. Ya, oh ya, yang itu yang KKPD sama teksnya silakan dikumpulkan di ketua komputer masing-masing. Ya. Bukan nanti Bapak ambil. Oke, silakan dikerjakan dulu masing-masing. Jangan lupa kasih namanya biar gak bingung nanti Bapak memeriksanya. Agak murah, tidak contek-contekan. Kerjakan masing-masing, semampunya masing-masing. Oke. Semampunya. Masing-masing. Yang seharusnya agak berenang-renang. Silakan dikerjakan masing-masing. Ini evaluasi individu, jadi tidak kerja kelompok, ya, tidak kerja sama, kerja masing-masing. Waktunya 10 menit, ya, cukup, ya. Bapak, jawabannya di sini. Ya, jawabannya di dalam kotak yang sudah disediakan. Silakan dikerjakan sama. Ya. Nah, ini yang kedua, ini kan bikin paragraf ini ya. Jadi ini sudah ada komponennya. Minimal satu kalimat pengembang, ya. Satu kalimat utama, satu kalimat pengembang. Jadi nggak apa-apa. Ini akan ya. Boleh. Tapi kalau mau 4 juga boleh. Silakan. Jadi minimal ada satu kalimat pengembang, ya. Atau kalimat penjelas, betul ya istilahnya itu. Ya. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 2, ini kan ada ini ya, di sisinya 4 kalimat, ya. Jadi minimal ada kalimat utama dan satu kalimat penjelasan. Minimal, ya. Satu kalimat itu satu doang, ya. Ya, jadi kan paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, nah ini menentukan. Iya, nomor 1 dan nomor 2 di sini. Gitu. Ya, oke. Oke, saya kami ya. Nah, saya paham kan? Jadi saya ada pokoknya ya. Saya ada pokok. Saya tadi kemudian kalau ini mau bikin kalimat, bikin paragraf, ya. Nomor 2 ini sudah ada gitu pokoknya. Saya tinggal bikin paragrafnya. Yes. Iya. Ya, gimana? Oke. Untuk nomor 2, perhatikan dulu. Untuk nomor 2, ini kan ada ide pokoknya sudah ada, ya. Nah, ide pokoknya kalian kembangkan kemudian jadi paragraf. Ada kalimat utama, ada kalimat minimal satu aja kan penjelasannya kan 4, ya. Minimal satu, jadi ada 2 kalimat, satu kalimat utama, 2 kalimat
enggak. Tambah nomor 2 itu bikin model kayak gini. Ya, sesuai dokumen yang ada ya. Bukan nyalin, beda lagi, bikin sendiri. Iya, jadi satu paragraf ini kan satu paragraf tuh. Jadi modelnya kayak gini. Bikin 2 kalimat. Minimal 2 kalimat. Ada kalimat utama satu, yang keduanya kalimat kan jelas. Aku mau jadi apa ya? Ya. Yang nomor 2 itu mau dibikin paragraf induktif atau paragraf deduktif gitu. Ya tinggal cari aja kira-kira kalau pertamanya deduktif atau deduktif. Apa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak. Jadi dalam satu paragraf itu ada berapa ide pokok? Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi.
1 menit lagi. Ayo selesai. Boleh selesai dikumpulkan. Udah kasih nama ya. Tapi kalau sampai makanan waktunya hampir habis.
Iya, kenapa sih? Oh, buatin nggak nih? Mau buatin nggak nih? Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah waktunya pulang untuk closing. Jadi silakan untuk KM bersiap-siap. Ya, baik silakan duduk kembali, kita closing. Rapikan barangnya, jangan lupa jangan sampai ada yang ketinggalan barangnya. Ya. Silakan dilakukan cek barangnya. Nah, ayo kita duduk hafal. Ya baik, kita closing. KM silakan pimpin untuk berdoa.